Astagfirullahalazim. 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 Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tugas sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, kita masih membahas tentang bagaimana cara membuat data perencanaan struktur gedung beton bertulang. Nah, untuk sesi kali ini kita akan masuk kepada materi 1.46, yaitu reduksi kekuatan desain tulangan dan reduksi kekakuan dimensi elemen. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki materi Xman ini dan file PDF, silakan download dulu di link deskripsi. Insya Allah sudah saya sediakan. Nah, sedikit ulang kaji teman-teman tentang desain tulangan. Jadi desain tulangan ini dalam analisis struktur beton bertulang itu sangat penting. Kenapa? Karena ini salah satu item utama pekerjaan utama yang wajib dilakukan seorang analisator. Nah, hasil daripada desain tulangan ini kurang lebih itu ada 4 buah item utamanya, yaitu pertama adalah ukuran daripada diameter tulangan, yang kedua jumlah tulangan, yang ketiga jarak tulangan utama dan geser, dan yang keempat adalah bentuk tulangan tersebut. Itu dia. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk kepada materi, yaitu reduksi kekuatan desain tulangan. Nah, dalam analisis desain tulangan ini kita diwajibkan menggunakan reduksi kekuatan. Nah, untuk nilai reduksi sendiri diatur oleh SNI 2847 tahun 2013, pasal 9.3. Tuh. Nah, manfaat daripada penggunaan reduksi kekuatan desain tulangan itu digunakan atau dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan pada asumsi analisis, teman-teman. Kedua adalah untuk mengantisipasi adanya tidak merata kekuatan material pada elemen tersebut. Nah, yang ketiga adalah untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian pada saat proses pelaksanaan. Dan yang keempat adalah untuk mengantisipasi adanya dimensi ukuran yang kurang sesuai dengan data perencanaan. Jadi inilah 4 item manfaat daripada penggunaan nilai reduksi kekuatan desain tulangan pada struktur beton bertulang. Nah, untuk nilai yang sendiri, nilai reduksi kekuatan, yang pertama tulangan tarik ya, teman-teman di sini. Baik itu di balok atau di kolom, nilainya 0,9. Untuk tulangan tekan 0,65 dan untuk tulangan geser dan torsi itu 0,75. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu materi tentang reduksi inersia penampang. Nah, ini biasa dibilang adalah sering dibilang atau sering yang dibahas tentang inersia retak. Itu dia. Inersia retak. Kita tahu bahwasanya setiap penampang itu memiliki inersia. Nah, penggunaan daripada nilai reduksi inersia atau penggunaan pada inersia retak yang diterapkan pada elemen struktur beton bertulang tahan gempa adalah salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketika terjadi di lapangan, teman-teman. Nah, masalah apa yang terjadi? Yaitu ketika struktur menerima beban statik dan beban gempa, kemudian mengalami deformasi secara statik atau bolak-balik, struktur itu akan mengalami keretakan gitu pada dimensi elemen tersebut, baik itu balok atau kolom atau plat gitu. Nah, akibat daripada keretakan tersebut, inersia penampang akan jadi tereduksi atau lebih kecil daripada penampang yang tidak mengalami retak gitu dia. Nah, nilai reduksi ini diatur oleh SNI 847 tahun 2013 pada pasal 10.10.4.1. Nah, berikut nilainya untuk plat 0,25, untuk balok 0,35, untuk kolom 0,7, dan untuk dinding struktur adalah 0,35. Nah, ini sedikit
ilustrasi teman-teman ya tentang inersia retak. Misalkan di sini ada di kiri adalah sebuah penampang balok dengan kondisi normal ya, kondisi normal yang belum mengalami keretakan. Berarti inersia balok di sini kita bilang inersia penuh. Nah, menggunakan rumus inersia yaitu 1/12B kali H pangkat 3 dengan dimensi B 300 dan dimensi H 400 menghasilkan momen inersia adalah 1,6 miliar milimeter pangkat 4. Itu. Nah, ketika kita dalam perencanaan menerapkan inersia retak pada analisis, maka program akan otomatis menghitung kekakuan menggunakan inersia retak tersebut. Nah, hasilnya itu seperti ini contoh teman-teman. Di sini inersia penuh dikali dengan reduksi inersianya. Karena kita bilang balok, maka dikalikan 0,35. Maka program akan langsung menghitung kekakuan berdasarkan inersia retaknya. Tuh, jadi kekakuannya dikalikan dengan di sini contohnya adalah 560 juta milimeter pangkat 4 gitu. Jadi akan langsung terakumulasi langsung terhitung gitu, akan langsung terhitung. Jadi itu contohnya. Nah, untuk di kolom itu juga teman-teman. Gunakan rumus yang sama ya. Rumus sama. Di sini kita memiliki dimensi 500 kali 500 maka apa namanya? Inersianya itu untuk di kolom sini yang kondisi normal ya, yang belum mengalami keretakan dengan inersia penuh sebesar 5,2 m milimeter pangkat 4 gitu. Nah, ketika kita menerapkan penggunaan inersia pada tahapan perencanaan, maka kekakuan akan kekakuan program akan menggunakan inersia yang sudah direduksi yaitu 5,2 m ini kalikan 0,7 maka menghasilkan nilai 3,645 m milimeter pangkat 4. Nah, ini dia maksudnya teman-teman. Jadi begitulah apa namanya penggunaan daripada reduksi inersia pada tahapan perencanaan. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas atau melalui link Gmail, alamat Gmail saya yaitu tukangsipil01@gmail.com. Ya 012 salah ini ya. 01. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Chat di sini mengirim pertanyaan. Jadi jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau tidak kesesuaian daripada penyampaian materi, saya minta maaf. Jadi inilah pembahasan materi kita untuk inersia dan kekuatan desain tulangan. Saya akhiri, lebih dan kurang mohon maaf. Kebenaran itu dari Allah dan kesalahan itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat mencoba dan belajar kembali.